Malam rekan-rekan semuanya. Saya Lutfiana Widya dari AK401 dan pada malam hari ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dengan dosen pengampu Ibu Murdaningsih STMK. Dan pada malam hari ini saya akan membahas terkait penerapan effectivity meteran perusahaan skincare yang ada di Indonesia. Nah, apa sih effectivity meteran itu? Effectivity meteran itu adalah bagaimana caranya kita menerapkan evaluasi kinerja rantai pasok untuk menurunkan lead time. Dan itu nantinya pengaruh kepada inventory atau persediaan. Oke, saya akan izin untuk share screen. Nah, di sini kita akan membahas untuk analisis effectivity meteran dengan variabel intervening yaitu manufacturing cost. Nah, manufacturing cost ini juga saya nanti akan tambahkan beberapa variabel yaitu shipping cost dan juga lead time itu sebagai proxy dari effectivity meteran. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana hubungan atau korelasinya ya, signifikan atau tidak, saling berkorelasi atau tidak seperti itu. Nah, kita akan menjabarkan terkait latar belakangnya ya. Jadi pada nanti daftar pustaka yang saya bahas itu bahwa beberapa perusahaan sudah menerapkan effectivity mid-run. Kemudian hasilnya sangat signifikan ternyata untuk menurunkan lead time pada beberapa perusahaan khususnya manufaktur. Nah, kita ini kan cewek ya, pasti berhubungan lah dengan namanya skincare seperti itu. Nah, saya ingin melihat bagaimana caranya eh, effectivity migran ini dapat mengurangi lead time, kemudian hasilnya nanti apakah juga mengurangi kepada apa namanya distorsi lead time tersebut sehingga revenue-nya juga meningkat dan kita bisa mengalokasikan working capital lebih efisien seperti itu. Nah, di sini ada framework-nya Migran ya. Jadi, saya akan bantu jelaskan di sini terlebih dahulu poin-poinnya. Nah, ERP yang digunakan untuk kita bisa memantau persediaan tersebut, mulai dari inventory, kemudian nanti diakses juga oleh tim CRM atau Customer Relation Management. Mereka nanti juga akan dibantu oleh tim sales, akan memberikan hasil reportnya kepada finance dan juga nantinya ke services production. Nah, dengan adanya ERP ini juga membantu pemantauan hasilnya evaluasinya sendiri ke tim production dan juga procurement. Dan itu membantu mereka untuk lebih objektif di lapangan ya, di warehouse sendiri. Nah, itu perlu adanya scheduling atau planning yang lebih rutin lagi ya, dengan adanya persediaan tadi, kemudian ada demand-nya juga. Nah, itu bisa terplanning, tidak asal-asalan seperti itu. Jadi pas waktu mereka melakukan production itu bisa tahu nih lead time-nya berapa gitu kan. Terus kemudian biaya yang dikeluarkan berapa agar bisa menurunkan overhead cost sehingga nanti bisa teralokasikan untuk produk kembali seperti itu fungsinya. Nah, untuk pengiriman barang pun shipping cost itu juga lebih terkontrol sehingga nantinya bisa lebih meminimalkan biaya shipping cost, kemudian performance-nya juga lebih meningkat, efisiensi dari fuel gas kayak gitu kan, dan energinya itu terkonsumsi lebih menurun sehingga emisinya pun juga terkontrol dengan baik. Nah, apa saja sih yang perlu kita pertimbangkan untuk constraint ya? Kita lebih eh, lebih dianalisis kembali untuk perhitungannya itu. Jadi nantinya juga perlu adanya forecasting. Forecasting di sini dalam artian ya mulai dari overhead cost-nya tadi, kemudian dari persediaannya itu apakah cukup atau tidak, dari mulai inventory awal dan juga sampai inventory akhirnya, sesuai dengan demand-nya dari masing-masing
customer seperti itu, terus kemudian teknologi yang digunakan, kemudian armada yang digunakan, dan bagaimana perputaran uang itu nantinya bisa teralokasi dengan baik. Nah, kemudian di sini di bagian framework digital layer ini terpantau dari warehouse sendiri, kemudian menggunakan transportasi, baik itu dari transportasi darat, kemudian laut, sea freight, kemudian air freight juga. Nah, nantinya pengaruhnya ada di manifestasi. Manifest ini nantinya juga akan membantu kita untuk melihat pergerakan barang dari mulai titik warehouse awal kepada warehouse akhir itu membutuhkan waktu berapa lama, dan juga apakah dari titik-titik ini nantinya bisa terpantau apakah ada hal atau kendala apa yang menyebabkan lead time-nya ini terpengaruh seperti itu. Jadi kalau misalkan antar warehouse ini nanti ada kendala, itu kendalanya apa, bisa terpantau dari big data, kemudian machine learning, kemudian penggunaan dari sekarang artificial intelligence ya. Nantinya juga akan membantu kinerja dari ERP. Salah satunya apa sih? GPS. Jadi dengan adanya pemantauan GPS tiap armada itu membantu untuk kita melihat persediaan dari titik-titik warehouse. Seperti itu. Fungsinya untuk apa? Agar nantinya kita bisa melihat proyek-proyek mana saja yang perlu kita jalankan dan proyek-proyek mana saja yang tidak perlu kita jalankan. Seperti itu. Dan skincare sendiri itu sangat rawan ya. Jadi kayak packagingnya sendiri itu juga rawan pecah. Jadi barang-barang defectnya pun juga meningkat. Nah, dengan adanya pengaturan lead time sendiri ini sangat membantu kepada pihak operasional untuk nantinya bisa memantau pergerakan barang itu lebih efisien ya lead time-nya gitu. Nah, di sini untuk project ini saya melihat menggunakan analisis regresi. Nah, kita lihat di sini ya, untuk hasilnya sendiri itu sangat signifikan. Dari mana kita bisa melihatnya, yaitu dari hasil regresi multiple R 0,847. Nah, kalau di atas 0,1 itu sangat-sangat kuat ya, hubungannya sangat kuat. Sehingga dari hasil summary outputnya regresi itu kita melihat signifikansi antara perencanaan dari shipping cost dan juga manufacturing cost itu signifikan mempengaruhi lead time, sehingga nantinya juga berpengaruh kepada revenue seperti itu. Nah, kita akan melihat hasil ANOVA ya. Di situ ada signifikansi 0,01. Jadi kurang dari 0,05. Sehingga hubungannya pun juga terkorelasi sangat kuat, sangat mengintervensi antara manufacturing cost itu tadi, kemudian inventory-nya tersebut, dan juga nantinya efisiensi lead time. Sehingga hasil dari penelitian sebelumnya yang diterapkan di otomotif mobil tadi itu sangat berpengaruh juga di perusahaan-perusahaan manufacturing lainnya, sehingga effectivity McLaren ini juga mempengaruhi lead time, dan lead time sendiri sangat mempengaruhi kepada manufacturing cost maupun shipping cost-nya. Dengan adanya manufacturing cost dan juga shipping cost-nya itu nantinya akan memberikan pengaruh kepada effectivity working capital, dan yang terakhir pastinya pengaruh ke EBITDA dan juga nanti kepada net income seperti itu. Baik, saya rasa sudah cukup, dan nantinya saya berharap effectivity McLaren ini dapat diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang manufacturing ya khususnya, dan itu nantinya bisa terpantau untuk inventory-nya, kemudian fungsional dari working capital-nya sendiri, dan nantinya juga pengaruh kepada revenue. Nah, saya rasa cukup sekian. Terima kasih, dan mungkin
saran kepada para peneliti selanjutnya yaitu penggunaan effectivity measurement ini bisa diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa juga ya, salah satunya yaitu di perusahaan shipping company juga. Tapi yang pasti harus perlu eh, pengetahuan yang cukup untuk melihat pergerakan manifest juga. Nah, itu sangat penting sekali. Demikian presentasi saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya rasa sudah cukup. Selamat malam. Terima kasih.